Itu what, kemudian why. Kenapa? Kenapa apa maksudnya? Ya why, kenapa ada vibrasi? Kenapa kita butuh vibrasi? Why. Kan tadi why. Ini agak loncat-loncat sih ya. Kalau Untuk where di komunikasi. mana? Where-nya kan kita di setiap benda, setiap manusia juga ada vibrasi di setiap diri kita nih. Tapi kenapa? Kenapa Untuk ada komunikasi. vibrasi? Saya pikir itu fitrah ya, vibrasi itu. Fitrah. Iya. Jadi nature-nya manusia. Nature manusia. Ya, karena kalau betul sih bisa. Bahkan makhluk hidup mungkin ya. Ya karena kan semua kembali ke sini ya. Kalau Iya. kita kembali ke konsep dasar fisika, semuanya adalah atom, dan atom itu juga bisa dibilang 80-90% adalah ruang kosong, ya kan? Tapi punya unsur elektron, proton dan neutron gitu ya. Kenapanya ya? Jadi memang sudah desainnya manusia ya. Diciptakan oleh Tuhan ya. Semua ciptaan Tuhan kan memang ada ini semua ya. Termasuk tembok, termasuk papan tulis ini kan semuanya terdiri dari atom-atom juga. Hanya saja mereka memadat ini. Betul. Ketika dibakar berubah lagi nanti. Jadi energinya nggak bisa dihilangkan. Energi itu kan nggak bisa hilang. Energi nggak bisa hilang. Termasuk nanti energi yang ada di tubuh kita nih. Gitu. Misalnya energi ketakutan, energi kemarahan, ya kan? Itu kan juga nanti akan jadi vibrasi. Misalnya kita ada kemarahan dengan orang tua, kita ada kemarahan dengan anak, ada kemarahan dengan pasangan, dengan teman, gitu ya. Itu energi juga kan, ya kan? Kayak tadi kopi, itu kan isi gelasnya, gitu. Nah, ini gimana supaya kita ganti, gitu. Jadi teh. Mau jadi teh atau mau apa gitu. Selama gelas ini berisi kopi gitu ya, maka yang keluar hanya kopi gitu. Selama kita berada di sini takut terus, Kita akan berada di sini. iya, respon kita takut aja, vibrasi kita juga ketakutan aja gitu. Nanti ada caranya, kita coba latih ya, nanti ada, kalau mau pakai mantra juga bisa. Pakai zikir. Ya kan? Saya berapa minggu lalu ya, waktu ketika saya mau ada tugas presentasi gitu ya. Terasa nih waktu mau presentasi kok nggak tenang gitu ya. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ternyata kan saya mengakui gitu ada. Tapi sekarang saya rubah. Saya sekarang gini caranya, bukan saya sedang takut atau saya sedang khawatir. Sekarang saya merubah kata-katanya. Sedang ada kekhawatiran di hati saya. Sedang ada ketakutan. Gitu. Bukan saya sedang. Kalau saya sedang itu artinya subjek. Saya sedang marah. Gitu. Tapi diganti. Sekarang saya lagi melatih merubah konteksnya. Bukan saya sedang marah, tapi sedang ada marah. Jadi saya memantau. Jadi sebagai entitas lain. Iya. Jadi marah itu lewat dan saya memantau. Kalau saya sedang marah, di situ sayanya, akunya, si akunya, Jadi terpisah dari saya. gitu. Jadi ini kita lagi melatih tingkat kesadaran kita. Kita sekarang jadi the watcher, bukan jadi perannya, bukan jadi aktornya. Tapi kita jadi the watchernya. Sedang ada kemarahan nih. Sedang ada kekhawatiran nih. Bukan aku khawatir. Bukan aku khawatir. Bukan aku khawatir itu diakui kan begitu. Tapi sekarang enggak. Aku sedang ada kekhawatiran. Sedang ada Kan nih. di luar dari entitasnya itu tadi. Bisa dipahami nggak maksudnya nih? Karena sebenarnya kan tubuh kita emang netral. Gitu. Sebenarnya Jadi kan netral. kita untuk menjaga tetap netralnya ini supaya yang elektronnya ini memang dia selalu tetap ada. Sudah didesainnya selalu ada kan, positif, negatif, netral. Di tubuh kita ini selalu ada gitu. Jadi biar jadi netral kita harus kendalikan nih biar nggak terlalu masuk dua-duanya itu elektronik proton. Kita perlu mas, jadi kalau kita coba rubah juga kata-kata harus ya, karena beberapa kata harus itu jadi beban. Misalkan kamu harus belajar, anak, kamu harus ini harus itu,
Tapi ada beberapa kata memang yang pakai harus, misalkan kayak persyaratan, ngurus Ya, STNK, ngurus mobil, ngurus surat semuanya harus, itu karena persyaratan, itu memang harus, kata-kata harus. Jadi untuk ke diri kita, kalau saya sekarang menggunakan katanya perlu. Saya perlu berubah, bukan saya harus berubah. Kalau saya harus berubah itu ada tekanan, Memaksa. Ada pressure. ada pressure kita. Pressure, ya. Jadi kayak ada beban. Jadi ada beban. Misalkan besok Mas Anang harus bangun jam 1 pagi, gitu kan? Kayak ada tekanan kan, oh saya harus bangun gitu. Yang ujung-ujungnya mana? Alah, Iya kan? jadi bangun. Karena harus itu memang kata kerjanya itu memang penekan ya. Tapi kalau saya perlu, kalau perlu itu kan dengan kesadaran, menyadari, oh saya perlu berubah, oh saya perlu belajar nih, gitu. Makanya yang datang ke sini kan orang-orang yang sudah sadar karena memang perlu, bukan suatu keharusan. Di sini nggak ada keharusan, ya. Nggak ada kok, nggak harus di sini, nggak wajib, nggak wajib, nggak harus gitu. Merasa perlu kesini. Oh, yang merasa perlu, ayo Sadar. gitu. Iya. Makanya tadi kan saya tanya gitu, mau lanjut gas atau pos? Ternyata banyak yang perlu, Pak. Nah, ternyata masih banyak yang perlu. Ya walaupun yang hadir segini ya, berarti ya yang merasa perlu ya ini gitu, yang kita hadir ke sini, gitu. Yang lain mungkin merasa belum perlu, gitu. Nggak apa-apa juga kan, itu pilihannya dia, gitu. Pilihan teman-teman kita. Tapi yang ada keren-keren semua. Ibu pasti lo mau celana panjang pakai kaos tambah. Keren banget. Ibu jadi nyesal nih ngomong kayak gitu. Dibalasnya kayak gitu, nyesal deh. Biar lu bener lu, biar nggak ngantuk lu. Ini makanan yang tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Iya. Tapi semakin semakin makin capek. capek. Bikin capek. dan Apalagi kamu kan sudah, gitu. dan kamu sudah. Bawaannya pengen terus. Timusnya udah habis nih ya, sukunnya udah. Nang mau bilang apa tadi? Oh ini bikin kenyang. Oh, kalau si Barca bilangnya tim kun, Timus bukan sukun. timus. Ah iya benar. Tim kun. Kalau timus emang Dari pisang, Timus dari singkong. singkong. Ini dari sukun. Timnya apa timnya? Iya benar timnya di tim Timnya kali di ya. tim. Timun sukun. Di tim kali ya? Di tim Nggak kali ngerti ya. dah timnya apa ya? Di tim kali ya, di tim. Dikukus. Dikukus. Iya, benar, di tim. Benar-benar. Beli mana? Oh nggak timbel? Nasi timbel. Nasi timun. Oke. Kan gitu di situ. Iya, ada yang mau tanya Mas Danang? Oke, tadi pertanyaan apa tadi? Why ya? Why. Kenapa? Ya, Kenapa ada vibrasi? kenapa ada vibrasi? Karena vibrasi ini nanti juga akan berpengaruh kepada gini. Saya hapus sedikit ya, sini ya. Sini deh. Kita kembali ke Kenapa? sini. Yang belum ketemu nih Pak saya. Kenapanya ya? Kenapa ada getaran? Kenapa ada vibrasi? Gitu ya. Coba kebayang nggak jika seandainya tidak ada getaran, jantung kita nggak bergetar, nggak berdetak. Coba kebayang nggak? Iya, mati dong. Jantung kita nggak bergetar, nggak bergerak, jedek, 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 gitu kan. Terus bayangkan kalau arus listrik ini nggak mengaliri Mati. proton dan neutron, dia kan bergerak, merambat. Begitu saya nyalain ini seklik, merambat tuh arus plus minus ke lampu, ya kan? Kan jadi nyala. Lusa banget. Mungkin kalau nggak manusia nggak ada vibrasi. tinggi nih manusia satu. Vibrasi Tapi kalau nggak ada vibrasi manusia juga nggak berwarna kali Pak. bisa jadi, iya. Nggak ada. Nggak ada Los aja. sama semua, gitu. Iya. Homogen. Kayak kita nggak Getarannya nggak mau kesana variasi. nggak deg-degan, mau ini nggak itu. Kan memang ruh kita nih memanfaatkan tubuh kita, disuruh belajar. Disuruh belajar merasakan semua emosi. Ya itu ini merasakan. Rasakan. Nah, tadi kan ada Wah, yang bilang, kenapa? Karena kita bisa merasakan. kenapa? Gitu ya? Kan memang Biar kita disuruh belajar. Ruh yang terlahir nih, kita terlahir ke bumi nih. Kan begitu terlahir, brojol ke bumi, pakai
tubuh kita nih, kita sebenarnya ditugaskan untuk belajar. Tugas paling pertama bayi lahir apa? Belajar yang paling pertama bayi baru lahir. Menyusui. Menyusui. Ya kan? Perlu diajarin nggak menyusui? Hah? Natural. Natural bayi. Jangan kan Nyari- bayi nyari manusia. kan, nyari itu Jangan ya. kan bayi manusia. Bayi binatang aja. Dia natural ngelihat induknya. Tapi lihat siapa, misalnya kalau kemarin saya gambarkan ada bayi telur elang yang dipelihara sama induknya ayam. Ya dia tahu induknya ayam. Padahal dia punya potensi seekor elang Bisa terbang sebegitu. yang bisa terbang. Gitu. Sama kan diri kita juga gitu. Kita sebenarnya terlahir semuanya punya potensi. Setiap orang nih, Mbak Susi, Dodi, Jantuk, semua orang kita punya potensi semuanya. Begitu terlahir, ada bekalnya. Sama kayak pohon rambutan nih, biji kita tanam biji rambutan. Berarti kan di biji rambutan itu sebenarnya ada potensi pohon rambutannya kan? Ya kan? Dalam bijinya itu. Sama kan tubuh kita manusia ini juga gitu. Kita punya potensi untuk tumbuh. Ya, hanya saja kemana potensi itu? Ya. Di sini kita belajar kembali ke aku yang sejati.